hidup dan relevan dengan tantangan hari ini. Kegiatan ini menjadi kesempatan baik bagi siswa-siswi untuk memperkuat cara pandang dan karakter kebangsaan. Kehadiran Bapak Ismet Abdullah membawa perspektif yang kaya pengalaman dan sangat bermanfaat. Kami berharap para siswa dapat menyimak dengan baik dan mengambil pelajaran yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu guru, staf karyawan yang sudah membantu melancarkan kegiatan hari ini. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu semua. Burung merpati terbang ke hulu, singgah sebentar di dahan kelapa. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi bekal untuk masa depan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Didi Setiawan STMM atas sambutannya yang penuh semangat dan motivasi. Semoga pesan yang disampaikan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita bersama-sama menyimak sambutan dari tenaga ahli DPD RI, Bapak Rionaldi SHIMA, sekaligus membuka acara utama kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, semangat luar biasa. Tepukan dulu untuk anak-anak kita semua. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati anggota MPR RI Bapak Dr. Andus Haji Ismet Abdullah yang telah hadir bersama dengan kita pada pagi yang berbahagia ini. Kita beri tepukan aplaus untuk Pak Ismet. Jadi hadirin sekalian, pada pagi hari ini beliau hadir di SMK Teladan sebagai anggota MPR. Nah, walaupun beliau sebenarnya anggota DPD, karena ada kalanya beliau hadir sebagai MPR dan ada kalanya beliau hadir sebagai DPD. Dan kali ini beliau hadir dua-duanya sekaligus. Pagi sebagai MPR, sore sebagai DPD, karena sore kita reses. Jadi sudah 2 hari ini. Kalau pagi kita program sosialisasi 4 pilar MPR, ya. Semalam kita di 2 sekolah juga, di MAN 1 Batam dan juga SMK Al Azhar Baloy. Sorenya kita reses. Yang satunya di Dapur 12, yang satu lagi di Taman Anugerah Batam Center. Hari ini juga begitu. Pagi kita di SMK Teladan sebagai MPR dalam sosialisasi 4 pilar. Kemudian nanti sore kita ada di Tanjung Piayu reses juga. Nah, jadi sore dia menjadi DPD. Karena MPR ini adalah gabungan antara DPD dan DPR. Nah, karena kita ada satu lembaga lagi yang jauh lebih dahulu namanya DPR. Nah, kemudian DPD baru 21 tahun. Maka mudah-mudahan program 4 pilar ini bermanfaat bagi kita bersama. Kemudian yang kita hormati
ada sahabat saja yang sama-sama kami ini, Pak Jasmar. Tepukan untuk Pak Jasmar. Beliau pengawas ya, pengawas SMA SMK. Pak Fajar ya, Pak Fajar kasih. Nah, ini luar biasa ini kali ini. Jadi saya dengan Pak Jasmar ini dulu kami sama-sama komite paguyuban SMP 26. Nah, jadi saling koordinasi terus. Nah, sampai sekarang saya masih komite lagi di 26 sebagai wakil Pak Akhirman. Beliau sudah sampai jadi komite di MAN 1. Ya, tapi semalam tak jumpa. Maka jumpa di sini. Saya kaget juga tadi. Kenapa di MAN 1 dia tak hadir, di SMK Teladan dia hadir. Kemudian juga Ibu Kepala Sekolah, Pak Dendi, Yayasan, dan juga Pak Fajar. Kemudian yang tadi istimewa juga pemateri kita. Jadi tadi sampaikan pematerinya adalah Asosiat Profesor Dr. Suswanto Ismadi Mega. Tepukan untuk Pak Mega. Beliau adalah dosen di Universitas Riau Kepulauan. Kemudian juga Bapak dan Ibu Majelis Guru, anak-anak kami, siswa-siswi SMK Teladan yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam teruntuk junjungan yang besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, di mana acara kita pada pagi hari ini adalah sosialisasi 4 pilar MPR. Coba anak-anak kami, apa saja 4 pilar MPR? Yang pertama, lama pikirnya karena tak ada tulisan di depan. Tulisnya ada di belakang, ada kuning. Coba baca itu. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Kalau memang tulisan itu baru. Kemarin itu saya diskusi Pak Dendi, sudah terpasang spanduknya. Apalah yang kita bawa kita pasang di belakang, ya. Yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang, yang ketiga NKRI, yang keempat adalah Bhinneka. Apa maksud Bhinneka Tunggal Ika? Ya, inilah yang menyatukan kita. Jadi walaupun kita berbeda-beda suku, ras, agama, ya, kita datang dari mana-mana ke Batam ini, kita disatukan oleh sebuah semangat kebinekaan, ya, kebersamaan. Inilah program MPR, karena sudah semakin ke depan sekarang semakin agak longgar, dan ini harus terus diperkuat. Kalau dulu kita orang mau nikah harus ada penataran keempat, betul Pak Jasmar ya? Ya, pokoknya orang baru masuk sekolah harus ada penataran keempat. Itu seminggu lamanya untuk menerapkan nilai-nilai kebangsaan itu. Tapi sekarang hanya mata pelajaran PPKN. Berapa jam seminggu? Cuma 2 jam seminggu pelajaran PPKN. Jadi supaya tidak luntur, maka MPR tetap memberikan sebuah program untuk sosialisasi 4 pilar ini, ya. Dan program 4 pilar ini sejak pertama dulu waktu ketua MPR-nya Bapak Taufik Kemas, dibuatlah program 4 pilar MPR, dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Maka dari itu, anak-anak sekalian, siswa-siswi, nanti dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Prof. Mega, dan Pak Ismet akan memberikan sambutan sebentar lagi dan sekaligus membuka acara sosialisasi 4 pilar ini secara resmi, karena juga mungkin beliau tidak bisa sampai selesai, ya, karena masih banyak agenda yang lain, ya. Karena sore juga sudah persiapan untuk reses, ya. Setelah beliau buka nanti, kemudian kita break sedikit sebentar. Baru materi akan disampaikan oleh Prof. Mega. Oke, dari itu hadirin yang berbahagia, mari sama-sama kita dengarkan sambutan dan arahan dari anggota MPR RI Bapak Dr. Andus Haji Ismail Abdullah, dan sekaligus membuka acara sosialisasi 4 pilar MPR pada pagi hari ini dengan resminya. Kepada Bapak Ismail Abdullah, waktu dan tempat kita persilakan dengan segala hormat.
Kalau usah naik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Bintang menjulang tinggi. Hutan yang lebat, alam yang asri. Sungguh bahagia bisa hadir di sini. SMK Teladan, kebanggaan Provinsi Kepri. Jadi sudah berapa kali saya hadir mengikuti acara SOS-MPR. Baru kali ini semangatnya luar biasa. Nyanyi Indonesia Rayanya luar biasa tadi. Luar biasa, betul-betul teladan nih. Ya, Pak Guru mana? Cikgu? Nah, cikgu depan. Nah, luar biasa ini. Betul-betul teladan. Suaranya keras. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Pak pengawas. Ini ada pengawas ini. Mungkin suaranya keras gara-gara ada pengawas. Pak pengawas. Nah, sehat selalu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Prof. Nah, ini Prof Mega yang akan memberikan materi SOS-MPR. Yang pimpinan salah ya. Pak Kasih. Pak Kasih pendidikan. Oh, kasih pendidikan. Dari Pemkom. Pemprov. Wah, sudah jadi kasih. Alhamdulillah. Semua siswa-siswi yang saya banggakan. Tadi sudah disinggung sedikit apa itu MPR, ya. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di dalamnya ada dua lembaga besar, yaitu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Saya kebetulan terpilih menjadi anggota DPD dari Provinsi Kepri. Setiap provinsi ada 4 orang yang dipilih. Kalau DPD, setiap orang bisa menjadi anggota. Siapa saja bisa menjadi anggota asal terpilih. Tapi kalau DPR, dia harus menjadi anggota partai politik, baru bisa menjadi anggota DPR. Nah, itu perbedaannya. Dua-duanya lembaga perwakilan. Nah, tugas DPD salah satu adalah di samping sosialisasi 4 pilar ini yang sangat penting, juga reses, menjaring aspirasi dari masyarakat, jumpa masyarakat. Waalaikumsalam. Ini kosong. Ini. Selamat datang. Jadi reses itu bagian dari DPD yang tugasnya menjaring aspirasi masyarakat, mengetahui apa kesulitan-kesulitan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan nanti sore saya reses di mana? Di PIU. Di PIU 1, malam di Botania. Di Botania. Begitulah tugas DPD. Nah, DPR juga sama. Hanya DPR harus dengan partai politik. Nah, kali ini program sosialisasi MPR 4 pilar yang merekatkan seluruh warga negara Indonesia. Tanpa 4 pilar ini belum tentu kita bisa hadir di sini. Tanpa 4 pilar ini mungkin Indonesia sudah terpecah belah. Negara-negara kecil, ya. Seperti yang dialami oleh banyak negara di Eropa.
Di Eropa banyak negara-negara yang dulunya besar, akhirnya pecah belah menjadi negara-negara kecil. Misalnya Yugoslavia, tahu dong di peta ya, di mana itu Yugoslavia? Di Eropa. Ada lagi namanya Cekoslovakia, dulunya negara makmur, negara besar, sekarang terpecah belah menjadi dua negara. Uni Soviet pun pecah. Sampai sekarang Uni Soviet masih perang dengan negara mana? Ukraina. Masih perang. Dulunya satu bagian itu Uni Soviet, sekarang pecah. Nah, Indonesia sebetulnya berpotensi untuk pecah. Karena apa? Karena kita punya lebih dari 5.000 suku bangsa. Berapa bahasa di Indonesia? Berapa pulau di Indonesia? Bayangkan, 17.500 pulau. Kan bisa aja itu kalau mau pecah. Tapi pendiri-pendiri bangsa ini dari awal sudah bertekad supaya seluruh rakyat bersatu. Kita lihat dari sejarah, mulai dari Sumpah Pemuda. Coba siapa yang ingat Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda, ayo. Di mana? SMA Teladan di mana? Siapa yang ingat? Satu apa? Kedua? Ketiga? Keluarga, ingat lagi lah. Kalau nggak ada itu, sudah pecah kita. Sudah yang Sumatera jadi negara Sumatera, yang Jawa negara Jawa. Bayangkan berapa kesultanan yang ada di Indonesia. Sultan Kalimantan Barat, Sultan Banjarmasin, itu negara-negara sendiri dulu. Sultan Ternate, Sultan Jogja. Jadi bukan main-main. Peluang untuk pecah sebetulnya di Indonesia dari dulu besar. Tapi pendiri-pendiri kita luar biasa. Kesadarannya tinggi. Kita punya bahasa banyak, tapi satu bahasa Indonesia yang berasal dari sini, bahasa Melayu. Semua bisa bahasa itu. Saya ke Papua minggu lalu, kirain susah ngomong, di situ gampang ngomong. Semuanya bisa bahasa Indonesia. Semuanya. Bayangkan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini 4 pilar itu akan dibahas supaya kita ke depan calon-calon pimpinan SMK Teladan akan menjadi pimpinan. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi saya bahagia sekali karena pendiri sekolah ini almarhum Bapak anak-anak tahu nggak? Bapak Sambudi, itu pendiri SMK Teladan, sahabat saya. Satu perjuangan. Kita sama-sama dulu aktivis himpunan mahasiswa Islam. Luar biasa jasa beliau. Allah ya, semoga almarhum diterima arwahnya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tadi saya ketemu Pak Direktur ini. Saya mana foto almarhum?
SMK Teladan itu nggak gampang ya Pak Pengawas. Ini betul-betul teladan ini. Kalau nggak copot aja dah. Tapi dari lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan luar biasa. Ya Pak. Pak Wahyu. Saya perkenalkan nih Pak Wahyu, berdiri Pak Wahyu. Ini kita kedatangan tamu anggota DPR dari Provinsi Kepri, Partai PKS. Tahu PKS? Mantap. Saya pakai PKS. Silakan duduk Pak Wahyu. Jadi penting sekali acara 4 pilar ini dan mohon semua siswa-siswi di sini memahaminya karena Anda semua adalah calon-calon pimpinan dari bukan saja Batam tapi Kepri bahkan untuk Indonesia. Jadi tatap masa depan dengan penuh kesungguhan, penuh keyakinan karena di tangan Anda semua lah masa depan Batam, masa depan Kepri, masa depan Indonesia ada di tangan Anda semua. Semoga program ini berjalan lancar, ya, Prof. Dan SMK Teladan terus berdiri, ya, terus hadir di tengah masyarakat. Saya nggak tahu Pak Pengawas ada berapa di Batam Teladan SMK. Cuma satu. Jadi jangan sampai dicopot itu teladannya. Nanti dihapus. Jadi siswa-siswi di sini menyandang tugas yang berat sebagai siswa-siswi teladan. Siap? Kalau tak siap gampang aja, ada pengawas ini. Ya, saya bahagia sekali bisa ada di sini dan luar biasa. Ada berapa muridnya? 300. Tahun berapa berdirinya? Ada yang ingat? Hah? Itu berapa tahun? Jadi alumninya udah banyak ya? Berapa? Sudah 5.000-an tamatan. Pada kemana tuh? Ada yang di Jepang. Ada yang kerja di provinsi nggak? Insyaallah ke depan Pak. Ada. Di Polres Barelang ada alumni SMK Teladan. Gampang tuh. Kalau salah-salah jalan juga aman tuh. Baiklah kalau begitu, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada seluruh siswa-siswi yang menempuh studi di SMK Teladan, pada cikgu, para guru, Pak Direktur, Pak Pengawas. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. SMK Teladan akan lebih maju di masa-masa yang akan datang. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bersama ini saya nyatakan acara sosialisasi 4 pilar MPR RI secara resmi dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siswa-siswi yang berbahagia,
Kembali kita berikan aplaus untuk Pak Ismail sebagai anggota MPR RI, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Seperti yang saya sampaikan bahwa pada pagi hari ini beliau sebagai anggota MPR untuk menjalankan program kenegaraan sosialisasi 4 pilar MPR, dan nanti sore reses beliau sebagai anggota DPD RI. Jadi apa yang beliau sampaikan tadi bahwa kita punya 2 lembaga tinggi negara. Yang pertama yang lebih dulu sejak Indonesia merdeka kita sudah ada parlemen yang disebut dengan DPR. Nah, kalau di daerah dia DPRD. Nah, yang salah satunya pagi hari ini bersama dengan kita anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Wahyudin SEMM, yang baju putih, yang pakai songkok. Tepukan untuk Pak Wahyu. Jadi semalam kita ada bertemu di kantor. Jadi kita bilang bahwa pagi besok kita ada sosialisasi 4 pilar, dan kebetulan beliau juga ada waktu dan kesempatan untuk bersama pada pagi hari ini. Makanya mungkin kita juga Pak Ismail, Pak Wahyu dan mungkin tidak bisa terlalu lama sampai acara sosialisasi selesai. Nanti Prof Mega yang akan menyampaikan materi kepada siswa-siswi sekalian. Mungkin ada hal-hal yang akan perlu didiskusikan lebih lanjut ya dengan Pak Dendi. Mungkin setelah ini akan ke kantor dan juga mungkin sedikit meninjau. Tadi Pak Wahyu saya juga sudah berjalan ke sana, ke LK. Sedikit saya juga sudah tanya-tanya dengan penjaga di sana. Jadi mungkin nanti bisa kita tindak lanjuti apa yang bisa dikembangkan untuk membuka lapangan pekerjaan. Karena SMK Teladan ini sebenarnya luar biasa. Dia keahliannya apa? Pengelasan kapal ya Pak Dendi. Memang satu hal yang luar biasa. Siapa yang jurusannya pengelasan kapal? Oh, ada ya. Itu jurusan yang favorit ya. Karena kita berada di Provinsi Kepulauan Riau ini, khususnya Batam, sangat banyak piat ya, piat, yaitu galangan-galangan kapal yang butuh tenaga-tenaga ahli dari siswa-siswi sekalian. Baik hadirin yang berbahagia, mungkin kita foto bersama, dan setelah ini mungkin break sebentar untuk Pak Ismet dan juga rombongan. Mungkin sedikit ada yang perlu didiskusikan, baru kita nanti lanjutkan dengan sesi penyampaian materi sosialisasi 4 pilar MPR yang akan disampaikan nanti oleh Prof Mega. Ayo kita foto bersama, Mat. Dr. Suswanto Ismadi Mega, waktu dan tempat kita persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Gerah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rofi Soni Serti Bayusil Amri Wahlul Nintatan Misaliyah Koli. Saya ralat nanti kalau Ustadz Rio tadi, kebetulan kawan saya satu sekolah, satu angkatan dulu. Kalau saya profesor itu belum sampai profesor mati ya, baru setengahnya. Jadi saya ralat. Hari ini kan rasanya saya udah berapa puluh tahun ya nggak jadi guru. Dulu saya guru MI, MTS, MA lah ya, pernah dalam 17 tahun yang lalu. Jadi ini kembali lagi seperti ngajar. Pertama kali namanya pilar ya. Pilar itu apa anak-anak? Ini nggak ada pilarnya. Pilar itu apa? Tiang ya. Yang beragama Islam, contoh untuk saya contoh yang beragama lain mungkin mohon maaf. Tiang itu adalah penguat. Kalau orang beragama mesti ada tiang. Bernegara juga ada tiangnya. Kalau yang Islam tiangnya apa? As-salatu imaduddin, salat tiang. Negara jika tidak ada tiangnya maka negara itu akan rubuh. Tiangnya ada berapa? Ada 4. Kalau satu itu rusak atau satu itu patah, masih memungkinkan rumah itu nggak rubuh, tapi mesti
bergeser ataupun condong, bergoyang dan lain sebagainya. Mobil ada 4 rodanya. Jika roda itu satu kempes, tentu jalannya tersiok-siok, nggak bisa normal. Begitu juga negara. Jika keempatnya itu salah satunya terkoyak ataupun rusak, maka negara itu juga bermasalah. Tadi Bapak Ismet sudah mengatakan bahwa di negara Yugoslavia sama Indonesia itu sama, negara non-blok. Presidennya Jos Tito dengan Presiden Soekarno itu kawan dekat. Kenapa Yugoslavia itu runtuh, Indonesia masih berdiri? Yugoslavia jadi 7 negara, Indonesia malah bertambah provinsi. Yugoslavia runtuh karena perbedaan etnis dan agama. Agama dan etnis di sana relatif lebih sedikit dari Indonesia. Cuma ada 3 agama besar di Yugoslavia: Kristen Ortodoks, Katolik, dan Muslim. Indonesia ada 6 agama, tapi masih bertahan. Karena apa? Pilar ini tetap dijaga. Sementara di negara lain, pilar itu tidak dijaga. Rusia, dulu namanya Uni Soviet, pecah jadi 12 negara. Karena apa? Pilarnya pemersatu Uni Soviet tidak dijaga. Yugoslavia, Yaman, macam-macam negara terkoyak karena pilarnya tidak dijaga. Kalian masih bisa berdiri karena kedua kaki kalian masih ada dan masih sehat. Kalau satu aja kena duri, jalan tentu pincang. Begitu juga negara. Maka pilar itulah yang akan dikuatkan di sini. Sebenarnya ini pelajaran PPKN, guru-gurunya mungkin lebih mumpuni, lebih dalam pemahamannya. Kalau background saya adalah pendidikan bahasa Inggris. Master saya juga Master of Bahasa Inggris juga. PhD saya juga bahasa Inggris. Kok bisa Pak bicara ini? Karena belajar. Waktu SMA dulu seperti kalian, saya pernah ikut lomba kerjasama tingkat kabupaten tentang P4. Sekarang nggak ada lagi ya. Lanjut. Nah ini aja. Pilar yang pertama Pancasila. Sebagaimana telah, adik-adik aja ya biar saya lebih mudah. Saya lebih sering panggil Mas daripada Pak ya. Ya Mas. Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Nah, Pancasila kalian udah tahu semua kan? Ada berapa sila? Ideologi itu apa? Apa ideologi apa? Apa? Sering mendengar kan? Ideologi ini, ideologi itu. Oke. Definisi ideologi adalah set of belief. Lupa apa itu set of belief? Seperangkat keyakinan atau kepercayaan. Kalau sudah ideologinya sama, kalau kalian anak muda chemistry ya, sama, akan jalan kemanapun akan mudah. Yang hobi main bola, nggak usah disuruh, nggak usah dipaksa. Sore latihan itu nggak usah disuruh, dia akan tepat waktu datang. Karena ideologinya sama. Suka sepak bola, diyakini sepak bola itu yang membuat dia itu sehat dan bahagia, maka dia akan datang sore tepat waktu. Begitu juga yang ideologinya agama, dia akan dengar azan datang nggak usah disuruh bangun subuh, dia akan berangkat sendiri. Saya lihat rumah depan saya, anak kecil masih TK, dia berangkat sendiri, masih pakai jaket itu. Tadi pagi saya lihat jalan, anak sekecil itu jalan ke masjid sendiri. Karena apa? Ideologinya nggak pernah disuruh, apalagi nangis atau lari nggak mau, karena ideologinya dia yakin dengan sholat dia akan hidup bahagia dunia dan akhirat. Seperti kalian, mohon maaf, ini rata-rata kelas berapa? Oke. Kelas masa-masanya cinta mereka, ya kan? Ya, saya bilang seperti itu. Waktu usia Anda namanya ideologi, misalkan mohon maaf, contoh, saya juga pernah jadi SMA soalnya, jadi anak muda. Kalau suka sama seseorang, nggak usah disuruh datang nggak, walaupun sekedar melihat. Ideologi, cinta itu ideologi dalam sekali. Cuma melihat orangnya, yang penting datang.
ada kegiatan pramuka, walaupun nggak ikut pramuka, ikut datang karena ada rasa cinta tadi. Begitu juga bernegara. Dulu untuk Indonesia merdeka, orang rela kan mau bertarung, berperang, bahkan nggak bisa menikmati kebahagiaan setelah kemerdekaan karena udah meninggal. Kenapa orang mau bertempur? Kenapa? Karena cinta tanah air, ingin mempunyai negara sendiri. Karena dulu negara ini adalah negara milik Hindia Belanda yang berkuasa orang Eropa, orang Belanda. Nah, ini yang dirasakan oleh negara Palestina sekarang sama. Dia nggak nyaman kalau yang mengontrol orang lain. Sebenarnya Indonesia dengan Hindia Belanda, zaman Indonesia itu lama mana? Indonesia benderanya merah putih atau merah putih biru yang lebih lama? Merah putih biru ya, 350 tahun. Indonesia merah putih belum ada 100 tahun. Ya. Begitu juga diceritakan Pak Ismet tadi, negara yang dikhawatirkan runtuh karena teman Indonesia, temannya Presiden Soekarno itu Yugoslavia, teman karibnya, sama-sama membangun dulu. Kenapa Yugoslavia runtuh? Padahal cuma ada 3 agama besar. Karena Serbia yang merasa dominan, yang mempunyai tentara, sebagian etnis Serbia, dia beragama Kristen Ortodoks, sementara yang lain Kroasia jumlah penduduknya besar juga beragama Kristen Katolik, dan Bosnia Herzegovina beragama Islam. Karena penghinaan di parlemen Presiden Serbia, saya masih melihat di TV 92 sampai 95. Apa yang dikatakan bisa runtuh? Ketika dia salah berucap, Presiden Serbia, mana mungkin Muslim bisa bertahan? Mana mungkin Muslim bisa mempertahankan diri menghadapi Yugoslavia? Dijawab Alija Begovic itu, pemimpinnya, kalau anu gubernurnya, karena perkataan Bapak seperti itu, maka saya tidak ragu lagi untuk berpisah dengan Yugoslavia. Setelah mengatakan itu, sebulan kemudian ada perang selama 3,5 tahun. Akhirnya apa? Pisah. Kenapa? Karena nggak dirawat. Setelah Joseph Broz Tito meninggal, Yugoslavia nggak dirawat, nggak ada sosialisasi seperti ini. Yang ada apa? Menonjolkan sukunya, menonjolkan agamanya, menonjolkan rasnya. Maka siapa yang lebih kuat, dia akan menang. Di dunia itu yang kuat yang menang. Sekarang zaman 2025 ini, zaman dunia itu lagi maraknya perang. Kamboja, Thailand, Pakistan, India, Ukraina, Rusia, Palestina, Israel, itu semua tetangga dekat, semua saudara. Apakah sini nggak pernah perang di Indonesia? Sudah lama sekali perang itu. Dulu perang terus, bahkan ratusan tahun perang. Di Batam pernah nggak ada gejolak Sukesno? Pernah, tahun 90-an akhir. Saya belum di Batam waktu itu. Saya cuma tahu dari cerita mungkin bapak-bapak yang sudah pernah di sini, antara suku Gores lawan suku Batak. Karena apa? Perbedaan itu, ketika konflik, ya ini saya ambil kemarin ketika Paulus ke Masjid Istiqlal mengatakan konflik terjadi jika kita memaksakan persamaan. Karena kita itu nggak akan bisa sama, cuma yang bisa tujuannya. Kita orang Indonesia, tujuannya tetap sama, mempertahankan Indonesia. Kalau suku tetap berbeda, di sekolah ini kan beda-beda sukunya. Ya, mohon maaf, Bapak dari mana? Batak. Nah, Bapak dari? Batak, sama. Oke. Dari Batak, dari Jawa. Nah, Batak, Jawa, ini Cina dan lain sebagainya. Itu kita nggak berkonflik karena kita ada penyatuan suku itu. Karena suku kita itu disatukan oleh satu tujuan. Seperti saya datang seperti ini untuk menyatukan sama visinya. Itu namanya ideologi. Sudah paham anak-anak ideologi? Kalau ada orang bilang, wah beda ideologi, beda keyakinan. Contoh saya dengan Kelvin, usianya berbeda. Ini Bang Kelvin namanya. Kok Kelvin. Dia nggak percaya adanya hantu, sementara saya percaya. Kenapa saya percaya ada hantu? Karena sejak kecil sudah ada sosialisasi. Lewat apa? Film.
Saya waktu SD nonton film Susana. Itu seneng sekali. Gara-gara sering nonton layar tancap dulu, film-film itu masuk di pikiran saya. Terus cerita orang tua tentang hantu. Kalau gelap itu akan keluar hantu, kalau nangis akan dibawa hantu. Maka ideologi hantuisme atau hantu yang sudah masuk di pikiran saya terbawa sampai sekarang. Saya kalau lewat kuburan takut. Kelvin tidak. Dia yakin orang mati itu nggak bisa ganggu orang, yang bisa ganggu orang hidup. Seperti saya waktu kuliah ada kawan dari Inggris, perempuan cantik. Ini ada kuburan, mutar itu 2 kilo. Kalau cuma nerjang kuburan kurang lebih 200-300 meter. Saya memilih 2 kilo mutar. Yang perempuan tadi lewat tengah, dia jawabnya sederhana. Saya lebih aman lewat tengah kuburan. Karena orang mati nggak akan pernah ganggu. Coba kalau saya jalan 2 kilo, selain capek, mungkin di tengah jalan saya diganggu, saya perempuan, dia lebih aman lewat tengah kuburan. Kenapa? Dia sejak kecil doktrin di kepalanya orang mati itu nggak bisa mengganggu orang hidup. Sementara saya berpikir masih bisa. Nah, inilah yang sampai hari ini saya suruh yakin. Katanya kalau baca Yasin itu hantu pada lari. Saya baca Yasin pun saya deg-degan lewat ini. Kalau kuburan di kampung ya, kalau di sini mungkin banyak lampu. Jujur itu karena ideologi sudah masuk pikiran saya. Kalian mohon maaf yang sudah beragama Islam dikasih pengetahuan agama lain, tidak mau. Yang Kristen kasih pengetahuan agama lain, tidak mau, karena sudah tertanam ideologis yang kecil. Begitu juga di sini Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila, Presiden Soekarno dan kawan-kawan waktu itu merancang suatu negara. Bisa dilihat di filmnya Soekarno. Bahkan istilah Pancasila itu bukan dari Soekarno sendiri mengakui, itu dari kawannya yang ahli bahasa. Paling cocoknya apa ya istilahnya untuk biar nggak ke Belanda. Dulu kan semua masih pakai bahasa Belanda. Di UI itu sampai tahun 60-an masih pakai bahasa Belanda. Jadi Belanda itu setelah pergi dari Indonesia tahun 51. Jadi tentara Indonesia itu bisa berdiri gitu tahun 52. Jadi antara 45 sampai 51 masih Belanda di Indonesia. Tapi sudah merdeka. Kayak mungkin Bapak Ibu nanti atau kalian ketika sudah nikah kan nggak langsung ada punya rumah, kadang masih numpang rumah kakek dan nenek kan, ya seperti itu. Walaupun sudah menikah masih numpang ke orang tua. Dulu negara-negara seperti itu. Kalau negara bekas jajah nggak bisa langsung mandiri. Timor Leste 99 kan nyatakan merdeka. Merdeka sesungguhnya 2002. Malaysia 47 minta merdeka, bisa berdiri sendiri 57, 10 tahun, Indonesia 6 tahun persiapan untuk mandiri. Nah, seperti itu juga, maka dibuatlah harus ada ideologi namanya Pancasila untuk menyatukan suku bangsa yang berbeda. Karena waktu itu 9 orang yang merancang Pancasila itu apa? 1 beragama Kristen, Amaramis. Yang 8 beragama Islam. Sebenarnya sudah mau mengadopsi Piagam Jakarta. Sila 1 diubah. Apa? Pancasila 1 apa? Piagam Jakarta menambahkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sebenarnya sudah jelas menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang dari Indonesia Timur tadi 1 orang protes. Saya kan juga warga negara Indonesia. Kan kenapa harus ada Islamnya? Lah, 8 orang rapat. Kalau ini dilanjutkan, yang timur akan merdeka sendiri. Oke lah, toleransi. Itulah yang kuat. Bagusnya seperti itu. Dihapuslah menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi sampai sekarang seperti itu. Yang kedua, apa? Enggak, Pancasila sila kedua kan? 1 orang enggak. Saya masih ingat enggak? Sayanya maksudnya. Apa yang kedua? Kemanusiaan yang ada dalam Kemanusiaan. Apa sih kemanusiaan itu? Manusia itu apa? Kucing makhluk hidup. Kalau dalam ajaran agama tertentu sebutkan hayawan manusia itu binatang tapi berpikir. Mempunyai akal dan pikiran yang membedakan dengan binatang. Oke. Manusia itu mempunyai berapa kebutuhan? Menurut Maslow, kebutuhan manusia kalau di pelajaran di Indonesia ada 3. Pertama apa? Primer, sekunder, tersier kan.
sebenarnya bisa dijabarkan jadi lebih. Pertama kali kebutuhan primer, makan. Kedua, Sekunder. apa? Pangan, sandang. Yang kedua kebutuhannya adalah pakaian. Kita pertama makan dulu, nggak pakai baju, kalau makan masih hidup. Orang-orang suku-suku pedalaman di hutan Amazon sana mereka nggak berpakaian. Di Papua cuma pakai koteka, mereka hidup. Karena apa? Kebutuhan dasar yang utama adalah makan. Setelah itu apa? Pakaian. Kalian sudah makan, kalau nggak pakaian juga lu juga bisa kemana-mana walaupun punya rumah kan? Jadi dalam rumah nggak ada baju, penting pakaian. Walaupun nggak punya rumah, bisa kemana-mana, bisa tidur di mana-mana, di masjid, di sekolah, di mana-mana kan ada orang akan numpang tidur. Kebutuhan pertama, kedua terpenuhi, yang ketiga. Kalau cuma numpang tidur terus, kurang nyaman, terus kita harus tempat tinggal. Kalau belum punya duit, kita ngontrak atau numpang. Itu kebutuhan dasar, 3 itu. Tapi ini ada kebutuhan yang menyebabkan kalian bertempur, berkelahi, berujung perpisahan dan pembunuhan. Kebutuhan berikutnya apa? Gaya hidup kan? Itu saya jelaskan menurut Maslow bahwa adanya cinta kasih. Orang bisa membunuh karena cinta kasih sejak manusia pertama di dunia. Kan banyak berita kan? Putus cinta, bunuh diri. Iya kan? Istri beanan dengan cowok lain, suami lain, istri dicekik, pas tidur sama suaminya mati. Itu cinta, itu kebutuhan yang lebih dari kebutuhan dasar. Itu kelihatan nggak kelihatan, maka seperti kalian itu kan gini, si A mencintai si B misalkan, contohnya Mas ini sama Mbak ini. Gara-gara Mbak ini nolak mencintai yang lain, itu berkelahi karena kebutuhan. Contoh seperti itu, cinta. Setelah itu apa? Hah? Setelah kita mencintai perlu menikah. Setelah cinta sudah, ada kebutuhan yang sering juga menjadi pemicu konflik. Dignity, kehormatan. Orang pengen dihormati, pengen ditegur, disapa. Wah, kamu nggak menghormati saya ya? Bisa dibunuh, bisa dipukul, bisa dijauhi. Kayak murid sama gurunya nggak sopan misalkan, disuruh nggak mau. Akhirnya apa? Nilainya jelek, dijewer. Itu salah satunya kebutuhan. Maka kebutuhan manusia itu ada tingkatannya tadi. Ada apa? Setelah itu kebutuhan yang lain apa? Rasa aman. Kalian rumah punya, makanan punya, pakaian punya, pasangan hidup punya, kehormatan punya jabatan, punya pekerjaan, ini kehormatan. Kalau nggak aman, bisa nggak? Ada nggak negara nggak aman? Ada, namanya El Salvador. Presidennya masih muda, usia 30-annya, Nayib Bukele. Itu keturunan Palestina. Dulu kakeknya merantau ke El Salvador jualan, dan dia mendirikan masjid di El Salvador sana. Negara itu paling tidak aman di dunia. Orang keluar rumah takut, sampai keluar rumah takut. Orang kaya takut menyekolahkan anaknya apa? Sering diculik. Saking negaranya itu amburadul seperti itu, langsung dia memohon HAM dunia bahwa untuk sementara kami tidak mengikuti HAM. Semua penjahat ada 2 pilihan, pengen ditembak mati di luar atau tinggal di penjara selamanya. Cuma 2 pilihan, pengen mati cepat sekarang atau tinggal di penjara, masih hidup tapi di penjara. Cuma 2 itu. Setelah itu terjadi, negaranya aman semuanya, ekonominya naik, orang jualan nggak takut. Nah, salah satunya rasa aman tadi itu juga kebutuhan ideologi manusia dan kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, bisa nggak hidup tanpa bersatu? Tidak. Contoh sapu lidi, satu bisa nyapu nggak? Tidak. Semuanya? Bisa. Yang keempat, kebijaksanaan. Bijaksana itu apa sih? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan bijaksana.
Gini, untuk menyampaikan pendapat, kalau semuanya ini pengen menyampaikan, bisa nggak saya nampung? Tidak bisa. Orang demo misalkan, saya pernah juga ngadepin demo. Ada mahasiswa banyak demo, pengen ini tuntutannya. Kita nggak bisa nampung. Rakyat Indonesia nggak akan bisa ditampung. Jumlahnya 280 juta, itu nggak bisa nampung. Gimana menampungnya presiden? Mau menjalankan roda pemerintahan kalau semuanya menyampaikan lewat perwakilan. Kalau di daerah ada DPRD tingkat 2 kabupaten kota, tingkat provinsi ada DPRD juga, DPRD 1, terus DPR yang pusat juga ada DPD untuk menyampaikan kalau kesannya, oh ada banjir, sini ada pembangunan, ini perlu jembatan, kan semuanya perlu, maka lewat perwakilannya ke pemerintah. Oh ini daerah ini perlu ini, maka Bapak Ismet nanti ada riset daerah itu pemilihannya dia daerah Tiayu misalnya, ditanya kebutuhannya apa, masyarakat sini dikumpulin kayak kalian. Oh saya perlu ini, oh nanti dikumpulkan semua, baru disampaikan ke Jakarta, daerah ini perlu ini, baru keluar anggaran. Maka lewat cara itu lebih efektif dan efisien. Yang terakhir, saya minum dulu, nggak adil kan saya. Saya benar, saya tadi belum minum, habis olahraga. Yang terakhir, keadilan bisa press lagi. Keadilan. Adil itu apa sih? Tidak milih-milih. Ya kalau kalian makan itu nggak milih-milih ya salah. Yang lebih tepat menempatkan sesuai porsinya. Contoh, orang tua punya anak 4, yang 1 TK, yang 1 SD, yang 1 SMP, 1 SMA. Uang sakunya berapa? Misalkan dikasih adil, kasih uang saku 5 ribuan semua. Bagi anak TK kebanyakan 5 ribu. Anak SD kebanyakan, SMP pas SMA kurang. Dikasih 5 ribu, nggak berani main sama kawannya. Harga bakso 7 ribu kok. Kalau mau makan beli separuh ya, dimarahin kantin terus. Minumnya apa? Nggak ada. Jadi ke anak yang besar, dia harus lebih besar. Makannya juga sama, nggak bisa anak TK dengan anak yang SMA dikasih 1 piring yang sama. Anak kecilnya kelebihan, yang besar kurang. Nah, adil di sini disesuaikan porsinya. Contoh, anggota DPR di daerah pemilihan berdasarkan jumlah penduduknya. Daerah Sagulung ini cuma ada 1 aja wilayahnya, karena penduduknya udah banyak. Untuk Sekupang Belakang Pada 2 kecamatan. Nah, itu adil, sesuaikan jumlahnya, porsinya. Dan seluruh rakyat Indonesia yang dibantu tidak di Jawa saja atau Sumatera, Papua juga perlu jalan, perlu jembatan, perlu gedung. Di Merauke juga harus dikasih jalan, karena dia juga warga negara Indonesia. Dia tidak boleh dibedakan rasnya. Sebagian besar yang jadi menteri orang dari timur atau dari barat? Hah? Orang timur atau orang barat yang jadi pejabat pemerintah? Itu porsinya orang barat lebih banyak. Di negara Timur Leste sama, kawan saya itu banyak orang Timur Leste waktu sekolah dulu. Di negara Timur Leste, semua yang pegang pemerintahnya orang dari wilayah timur. Timur Leste yang bagian barat itu nggak dikasih jabatan, alasannya sudah karena dulu pro Indonesia. Nah itu nggak adil, maka ada perang antar saudara. Makanya sipil antar tentara, mereka bertembak-tembakan antar mereka sendiri. Oke, ini ada pertanyaan mengenai Pancasila? Nggak ada. Sekarang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sudah ada 30 menit belum? Nanti kasih tahu, karena kalau saya ngomong itu jauh sana kemari.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, UUD. Coba ada yang tahu tentang UUD? Satu kalimat pertama aja, apa? Kemerdekaan Indonesia. Enggak, satu kalimat. Kemerdekaan hak. Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Ya. Kenapa orang ingin merdeka? Karena pada dasarnya manusia tadi perlu kebebasan. Kita itu nggak mau diikat. Kalian itu juga nggak mau diikat kan? Kalau bahkan ketika belajar pengen cepet keluar nggak? Jemu gitu kan? Sholat pun kalau lama-lama imamnya juga pengen selesai kan? Iya, itu manusiawi. Semua nggak mau diikat oleh orang lain. Pengennya jalan itu bebas. Coba kalau tangan kalian diikat kayak kambing itu. Kenapa kambing nggak protes? Karena nggak punya tadi insting interpersonal, nggak ada. Kalau dia bisa protes, mesti dia lapor. Kenapa aku ini diikat? Dikasih makan terus habis diikat dibesarkan disembelih. Coba protes nggak? Iya. Dia protes karena dia nggak punya hak. Yang tadi saya bilang bahwa hanya manusia yang bisa diperlakukan seperti itu. Kelinci dikasih makan habis disembelih. Nah, itu tadi bahwa kemerdekaan hak bangsa. Berikutnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara. Kalian tahu republik dengan kerajaan? Bedanya apa? Ada istilah republik, ada istilah kingdom kerajaan, ada istilah jumhuriyat, ada istilah sultaniyah. Tapi saya akan bicara mengenai republik dan kerajaan perbedaannya. Indonesia, Republic of Indonesia. Satunya lagi Republic of Singapura. Kenapa di Singapura yang terkenal Perdana Menterinya, di Indonesia tidak ada Perdana Menterinya? Di Singapura itu ada presidennya, cuma nggak terkenal. Israel itu ada presidennya nggak? Ada. Israel itu republik nggak? Enggak. Tulisannya nggak ada Republic of Israel. State of Israel. Ingat, Indonesia Republic of Indonesia, Republic of Singapura, State of Israel, State of Palestina. Karena dua itu masih dua bagian dari satu state, negara bagian. State beda dengan republik. Republik utuh, nggak ada istilah lain. Palestina state, Israel state, karena satu negara ada dua presiden. Presiden Palestina ada, presiden Israel ada, perdana menteri Palestina ada, perdana menteri Israel ada. Itu namanya state. Nah, kenapa Singapura kok ada perdana menteri, Indonesia nggak ada, Pak? Indonesia menganut presidensial, jadi perdana menteri dan presiden jadi satu, kekuasaannya di bawah presiden. Dia presiden kuat banget di Indonesia, mimpin pemerintahan juga mimpin negara. Singapura dibedakan, yang mimpin pemerintahan perdana menteri yang ngatur semua pemerintahan, menteri-menterinya.
Presiden cuma kepala negara, ngawasi, melihat, tanda tangan bersama dengan asing, kebijaksanaan. Ya Malaysia Pak, Malaysia monarki parlementer. Kerajaan ada raja tertinggi, ada perdana menteri, tapi perdana menteri dipilih oleh rakyat, dipilih Malaysia perdana menteri. Ada DPR-nya, namanya ahli parlemen, namanya kalau Malaysia. Anggota DPR ahli parlemen. Lah Brunei ada nggak Pak ahli parlemen? Kan kerajaan. Brunei monarki absolut. Di Brunei itu tidak ada parlemen. Jadi ucapan raja itu seperti undang-undang. Lah kalau raja pengen apa negaranya? Pakai hukum Islam, yang ikuti semuanya sudah hukum Islam, nggak bisa didebat. Di negara kerajaan yang absolut otoriter kayak Arab Saudi, nggak ada parlemen, mendemo presiden, mendemo raja dihukum 20 tahun, nggak usah pakai pengadilan, dibawa aja 20 tahun penjara. Di Thailand menghina raja, masukkan penjara. Di Indonesia menghina presiden, penjara nggak? Enggak. Malah masuk TikTok kan, demo kan. Waktu Pak SBY itu jadi presiden, demo pakai bawa kerbau, di kerbau yang besar tadi ada tulisannya SBY. Terus ada perintah, demo tidak boleh bawa binatang karena bikin jalan kotor, karena di ibu kota. Terus dia bawa apa? Kalau nggak boleh bawa kerbau, bawa apa? Bawa manusia diikat kayak kerbau, ditulisi SBY. Itu Pak SBY jengkelnya minta ampun, masa dia dianggap kayak kerbau sama orang mahasiswa demo. Nah, karena negaranya demokratis nggak bisa ditangkap. Kalau zaman Pak Presiden Soeharto ditembak. Nah, setiap pimpinan itu punya kebijaksanaan. Apa salah dulu? Enggak salah, dulu ada undang-undangnya supersede. Di Singapura ada ISA, jadi kalau orang bersalah, bukan bersalah, ditengarai atau ditengarai apa, ditandai mau berbuat onar, bisa ditangkap tanpa lewat pengadilan, langsung masuk penjara. Di Indonesia nggak bisa, walaupun ngomong sendiri lewat pengadilan, baru bisa dipenjara. Negaranya negara berbasis hukum. Yang terakhir, Bhinneka Tunggal Ika. Oke, saya pengen tahu ini, bukan sensus, bukan ngecek. Yang dari Aceh ada? Ada nggak? Ada. Oke, yang dari orang Batak ada? Masih Batak? Oke, Batak ada. Padang ada? Padang. Melayu ada? Melayu. Jawa ada? Jawa. Sunda ada? Sunda. Sunda ada? Sunda. Palembang ada? Yang Papua ada? Papua. Flores ada? Flores. Flores. Gak apa-apa, saya tanya aja. Semua itu ada, itu namanya Bhinneka. Dan dia harus komit. Ingat, semua warga negara Indonesia. Di Amerika juga macam-macam orangnya kan. Apa satu orangnya? Beda. Arab Saudi orangnya sama nggak? Beda, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya gelap kan. Coba lihat main bola itu. Inggris saja yang terkenal kulit putih, ada nggak yang orangnya nggak putih semua kan? Itulah namanya Bhinneka, dan ini wajib dirawat. Sejak zaman Majapahit, Bhinneka ini dicetuskan oleh Mahapatih Gajah Mada bahwa negara di Nusantara dulu Kekaisaran Majapahit ini terdiri dari banyak suku kan, dari Onim. Onim itu Papua Barat, Fak-Fak kalau sekarang, sampai ke Siam. Siam itu Thailand, itu wilayah Majapahit, bahasanya beda, agamanya macam-macam, bahasanya macam-macam, maka disatukan oleh kepentingan yang sama, yaitu Nusantara. Oke? Baik, masih semangat?
kita yang udah loyo nih. Aduh, oi, ada suara. Oke, baik. Siswa-siswi sekalian, apa yang telah kita sampaikan tentang materi 4 pilar MPR ini telah selesai, ya. Yang paling penting kalian harus ingat bagaimana Indonesia ini tetap utuh dan bersatu di bawah rangka pilar 4 pilar ini, ya. Sekali lagi kita ulangi 4 pilar itu. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Sudah dijelaskan belum? Alhamdulillah. Baik semuanya, karena waktu juga sudah gerah apa semua, ya. Saya ucapkan selamat kepada siswa-siswi semuanya, dan nanti kami serahkan kepada pembawa acara untuk menutupnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepukan